Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati wa hudahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurlah jamaah majelis organisasi yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang paling kita syukuri, karena dengan nikmat itulah pula kita masih bisa istiqamah dalam kebaikan. Dan salah satu amal saleh yang betul harus kita syukur adalah setiap pagi kita hadir dalam majelis ilmu, yang dengan majelis ilmu lah mudah-mudahan menjadi wasilah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Dan dengan majelis ilmu pula Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan sakinah bagi orang-orang yang hadir dalam majelis ilmu. Bahkan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis ilmu kepada para penduduk langit. Mudah-mudahan kita lah termasuk yang tercatat dalam catatan termulia, catatan orang-orang yang istiqamah dalam kebajikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang menjadi penegak sunnah-sunnah Nabi kita, dan juga dengan itulah kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali mengikuti sebuah kajian yang rutin disampaikan oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari hafizahullah ta'ala. Setiap hari Rabu kita kembali untuk mendalami nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna, yang sudah sekian kali kita menjalaninya, dan mudah-mudahan semua kebaikan atau amal yang kita lakukan menambah keimanan kita, karena ilmu tanpa amal, ilmu tanpa iman tentu menjadi sia-sia. Ilmu hanya sebatas pengetahuan, tapi sungguh ilmu yang menghadirkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema tentang bahwa Allah Al-Afu, ya, bagian yang dari Asmaul Husna, dan inilah Al-Afu menjadi doa yang terus kita panjatkan kepada Allah ketika Ramadan. Mungkin masih ingat dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan inilah sebuah pembahasan yang insya Allah makin menyadarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang betapa Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tentu kesadaran inilah yang membuat kita makin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah wa syukurlah, tentu sahabatku yang bukan Allah, kita doakan guru-guru kita, wabil khusus Ustaz Dodi Al-Jambari yang selalu istiqamah hadir menemani kita untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, memahami nama-nama Allah yang agung, yang menjadi bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Ustaz Dodi Al-Jambari, kaifa halukum? Alhamdulillah, bikhair wal afiyat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini doa juga untuk kita semua saja. Pada hari Amin ya Rabb. ini semuanya juga kita doakan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Kalaupun ada yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna, ya. Syifaan kamilan, wa syifaan ajilan, gitu ya. Di Dan antum siapa yang pilek itu? Di antum Ustaz, siapa yang pilek itu? anak biasa di Oh. kamar. Jadi biasa ini alergi itu biasa kalau pagi memang bersin-bersin. Nah, alafu nih bukan promosi Zamira. Pakai Zamira Nasal Plus di dihirup sebentar gitu. Insya Allah selesai. Masya Allah. Siap-siap, Ustaz. Oh, Masya Allah. Amin. Syukran jazakallah. Maka dar. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai Taib, sebuah kajian tentang taib. al-afu, ya. Alafu. Mata Allah fi kulli hayatikum insyaallah. Amin, amin Allah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Seperti yang biasa kita hadirkan dalam keseharian, yakni kesyukuran, karena merupakan sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Dan berharap bahwa seluruh pembina, pengurus, muhibbin, jamaah, semua baik yang aktif di WA, aktif di kajian Zoom, semuanya Allah SWT berikan tidak hanya hidayah, tetapi juga inayah, iradah, qudrah, dan iradahnya tentu. Yang terlebih, kita mohon maunah dari Allah Taala agar setiap kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu menghadirkan keistiqomahan sampai kita menjemput ajal, sampai kita mendapatkan husnul khatimah, insyaallah. Dan kita bisa dikumpulkan lagi bersama dengan keluarga kita di surganya Allah Taala. Amin. Pagi ini sebetulnya ini sebuah pengulangan penegasan tentang betapa Allah itu Maha menghapus dosa. Jadi Al-Afu kita sudah pernah bahas dalam satu rentetan, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Afu, At-Tawwab. Tapi hanya kilasan-kilasan yang belum sampai mendalam kepada bagaimana sifat-sifat itu bisa kita ejawantahkan dalam akhlak kita sehari-hari. Kita mulai dari surah yang ke-7 ayat yang ke-199. Yuk sama-sama kita buka Al-Quran kita. Kita baca di surat yang ke-7 ayat yang ke-199. Seperti biasa, kalau ada yang berkenan membacanya, pagi ini kita baca dua-duanya. Bahasa Arabnya kita baca, bahasa Indonesianya kita baca. Enggak, kalau ada yang sudah temu surat yang ke-7 surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Enggak. Enggak, silakan. Narani. Jadilah maaf dan suruhlah orang mengerjakan yang baik, serta jangan pedulikan orang. Jadi di ayat itu sebentar, ini ada trouble di teknologi masih kalah sama kerjaan orang. Jadi ayat ini surah Al-A'raf ayat yang ke-199 disebut oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, ya, atau mudah memaafkan. Ya. Kemudian dikatakan wa'mur, ya, bil'uf, ya, dan menghadapi perlakuan orang jangan membalas, ya, keburukan-keburukan. Ya. Dan kemudian di sini wa'arid anil jahilin. Jadi berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Maksudnya jangan dilayani kebodohan. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana ayat itu meminta kepada kita untuk jadilah pemaaf, mari kita lihat lagi
di surat yang ke 3 ayat yang ke 133 sampai 134 saja. Surat yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke 133 dan 134. Jadi ciri orang bertakwa di ayat itu disebut oleh Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan yang datang dari Rabb kalian dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersembahkan untuk orang yang bertakwa. Jadi peruntukannya memang surga itu untuk orang bertakwa. Orang bertakwa yang seperti apa? Ya, mahwal muttaqin. Kita lihat di ayat 134 ya, ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang bertakwa alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra, orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu sempit dan di waktu lapang. Wal kadhiminal ghaid, orang yang mudah mengelola emosinya, orang yang mampu mengendalikan emosinya. Wal afina anin nas, dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ciri orang bertakwa itu adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan seringkali saya sampaikan bahwa ayat ini dijadikan oleh TNI terutama Angkatan Darat setelah mendengarkan penuturan yang legendaris dari Syah Al-Mukarram wal Mukhtaram, Panglima Besar Sudirman. Beliau nyatakan ketika bicara tentang dua ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, di ayat 134 itu dikatakan alladzina yunfikuna fi syarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas. Yang kemudian kalau kita dengar sekarang istilah aman terkendali. Ketika orang merasa aman terhadap apapun yang terjadi di luar sana, ketika Allah menghadirkan sesuatu pun, Allah bikin umi kita sakit, Allah bikin keluarga kita mungkin ada yang meninggal, Allah bikin orang sedang wawancara hari ini, ada orang yang sedang dapat orderan, ada orang, dan semuanya. Apapun yang terjadi, ini dalam kelolaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Allah mengelola ini semua, yang kita harus kemudian masuk ke dalam diri pribadi kita sebagai hamba Allah, maka adalah bagian di mana kita harus mampu meletakkan posisi kita. Tidak bisa sebagai pengatur, tapi kita justru yang diatur. Nah, ini butuh kepada keilmuan yang cukup ketika kita tidak sering berhadapan dengan kondisi-kondisi yang istimewa seperti ini. Kalau semuanya lancar-lancar saja, misalnya, oh, umi kita sehat, abi kita sehat, terus kemudian semuanya lancar-lancar aja, orderan lancar terus gitu ya, pekerjaan nggak ada halangan, nanti kita lupa bersyukur. Nah, maka Allah SWT hadirkan orang yang aman dalam mengendalikan emosinya, ya, wal kadhiminal ghaid wal afinan nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain, itu menjadi bagian yang dia sepaket, aman terkendali. Maka kendalikan diri kita agar jangan mudah kepancing sama satu situasi yang membuat kita tidak nyaman, sekaligus kita mengendalikan bagaimana perasaan kita yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Ketika Allah adalah Al-Afu, zat yang maha pemaaf atau maha penghapus dosa, hadirnya asma Allah ini memungkinkan manusia terbebas dari keburukan-keburukan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Artinya beruntunglah kita punya Allah yang maha pemaaf. Beruntunglah kita yang punya Allah sedang sekali menghapuskan dosa.
ada bagian yang seringkali kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Dalam bahasa Arab, manusia, ya, manusia itu dari bahasa Arab manisyan, tempatnya lupa. Ya. Dikatakan dalam sebuah saya lupa ini makalah atau hadis Rasulullah SAW. Al-insan ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu adalah bersamanya kesalahan dan lupa. Nah, mohon eh, dibantu saya untuk cari innal insana ma'al khata'. Al-insan ma'al khata' wan nisyan itu makalah atau hadisnya. Tolong saya dibantu untuk cari datanya. Dengan kata lain, al-afu ini adalah zat yang meniadakan hukuman atas dosa sehingga dosa-dosa itu tidak lagi punya bekas. Kan keren banget ya kinerjanya Allah dengan konteks seperti ini. Artinya sifat ini manusia punya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga meskipun sebetulnya kita ini kurang pantas lah mendapatkan karunia tersebut karena dosa kita banyak banget. Tapi karena Allah itu tidak hanya Al-Ghaffar, tapi Al-Ghafur sekaligus At-Tawwab, maka Al-Afu ini adalah zat yang maha penghapus dosa yang membuat kita makin aman berurusan sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari percakapannya Ali Zainal Abidin, salah seorang ulama besar dari keluarga Rasulullah SAW, dengan Hasan Al-Basri, karena mereka hidup sejaman, seorang ulama besar di golongan tabi'in, Hasan Basri menyatakan bahwa jika kita melihat apa yang dilakukan manusia sekarang ini, tampaknya tidak ada seorang pun yang akan masuk surga. Kenapa? Banyak kesalahan. Maksud Hasan Al-Basri ini, apabila kita perhatikan hadis-hadis, semua manusia kemungkinan besar mungkin akan masuk neraka. Misalnya ada hadis tentang bahaya sikap takabur, bahwa tidak pernah masuk surga orang yang dalam hatinya ada takabur walaupun sebesar debu. Kalau kita perhatikan gitu ya, kita yang ngaji pasti pernah merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain yang nggak ngaji. Sehingga kadang-kadang saya seringkali dihadapkan pada jamaah yang seringkali mengatakan kepada saya, mohon maaf ya Ustadz, ini ada kegiatan yang lain di tempat lain, jadi jamaahnya cuma sedikit. Mohon maaf ya Ustadz, masih pada pulang kampung. Mohon maaf ya Ustadz, segala macam bentuk excuse mereka katakan bahwa seolah-olah kok susah banget ngundang orang pengajian itu ya. Jadi, karena dia nuhun al-insanu mahalul otak wan nisyan itu apa? Hadis atau apa teh? Oke, belum ketemu ya. Ungkapan bukan hadis, Oh, bukan hadis. baik. Yang hadisnya itu yang kulu bani abdana Oh, ya, daun taib, fil taib, taib, atau apa. taib, taib. Ini ungkapan ya, makalah berarti ya. Taib. Nuhun, nuhun. Syukran jazakumullahu khair. Nah, kembali kepada bagian yang kalau kita melakukan sesuatu, itu ada rasa mungkin apa namanya, bersyukur atas sebuah pencapaian bahwa misalnya kita sudah menghatamkan Al-Quran, gitu ya. Alhamdulillah khatam. Itu tipis banget untuk tidak menjadi takabur kepada orang lain. Dengan apa? Dengan cara kita ngasih tahu orang, alhamdulillah udah khatam. Kadang sebagian dari kita sengaja menuliskan status di sosmed kita gitu ya, di WA kah, di Instagram kah, di FB kah, di TikTok kah, di apapun gitu ya yang kita punya, maka kemudian memunculkan status itu bahwa alhamdulillah sudah khatam. Akhirnya khatam juga atau apalah gitu ya. Alhamdulillah tahun ini baru sempat khatam sekali. Setelah saya mu'alaf baru ini saya khatam. Apalah macam-macam. Itu membuat orang kemudian muncul takabur. Merasa lebih besar dari orang yang tidak khatam. Para penghafal Al-Quran. Saya pernah ngajar di salah satu tempat di Cibubur. Itu ada anak-anak yang ikut pengajian. Saya bilang, loh ini nggak sekolah. Homeschooling Ustaz. Oh, bagus. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba yang agak gedean ngedeketin saya. Ustaz, udah hafal berapa juz?
Saya bilang, wah saya nggak ada satu juz pun yang saya hafal. Saya bilang, saya udah 20 Ustaz. Wih, hebat saya bilang. Tapi jangan pernah bangga dengan itu sebelum kita memahami maknanya dan mengamalkan ya saya. Dia langsung cap, langsung bengong gitu. Artinya dia bangganya baru sampai pencapaian saya udah hafal 20 juz. Tapi ya sekedar hafal saja. Berapa banyak orang yang hafal tapi kemudian dia melupakan bagian takaburnya masih disertakan juga. Nah, ini bagian yang kemudian jadi PR ya buat kita. Orang yang sudah pernah bersedekah, kita begitu sedekah subuh dan kita keluarin itu seperti lega dan seperti punya satu satu stages, satu tahapan di mana kita merasa saya sudah, bahwa kemudian berniat untuk kemudian menginspirasi orang lain untuk tuh saya sudah sedekah ya tiap pagi ya, bahwa inspirasi itu eh, dibolehkan gitu ya, tetapi jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam bagian yang ya yang penting saya sudah sedekah. Bahkan ada sebagian kita yang sedekah aja, nggak perlu dia posting. Nah ini bagian yang kemudian boleh dua-duanya ya. Saya nggak mau mengkritisi apa namanya persoalan ini, maksudnya oh iya, nuhun eh, karena dia kullu bani adam khata'un wa khairu khata'an at-tawwabun. Ya itu yang hadisnya. Saya ingat-ingat di benak saya supaya al-insan mahalul khata'wan nation itu bukan uh, hadis. Baik, ini ada uh, hadis yang tadi saya bilang, tidak akan pernah masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa takabur meskipun sebesar zarrah. Kita tidak tahu bahwa takabur manusia ini lebih besar daripada gunung. Padahal jangankan sebesar gunung, sebesar debu saja sudah bisa menghalangi manusia dari surganya Allah. Dan takabur itu ada dua. Yang pertama mendustakan, menentang, mengabaikan perintah Allah dan Rasulnya, baik terang-terangan maupun sembunyi. Kemudian yang kedua merendahkan orang lain, baik lewat kata-kata maupun perbuatan. Dan kedua ciri ini sangat kental mewarnai hidup sebagian besar kita. Ini menurut pengamatannya Hasan Al-Basri. Dan sangat beralasan kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau peluang manusia untuk masuk surga itu sangat sangat kecil. Gitu. Dan mendengar perkataan Hasan Al-Basri ini, Ali Zainal Abidin mengatakan bahwa sebaliknya, kalau kita perhatikan kasih sayang dan sifat pemaafnya Allah, tampaknya tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka. Nah, di sini Hasan Al-Basri melihat bahwa Allah dari sifat jalaliyahnya, ya. Adapun Ali Zainal Abidin melihat Allah dari sifat jamaliyah. Jadi yang satu bicara tentang jalafil ulanya, yang satu bahwa Allah itu punya keindahan. Nah, kedua pandangan ini tidak ada yang keliru. Ya. Allah adalah zat yang maha keras siksaannya, maha pengadil, yang memperhitungkan sedikit pun kesalahan, khususnya saat pengadilan di akhirat. Wallahu sari'ul hisab, innallaha syari'ul azab. Ya. Dan seterusnya, gitu ya. Kalau kita bahas, Allah itu maha pembalas setiap kesalahan, gitu ya, sesuai dengan kadar kesalahannya. Tetapi di balik itu, ini yang lebih dominan adalah Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ingat nggak ketika kita bicara tentang bab sholat, yang Rasulullah SAW katakan, awalu ma yuhasabu fi abdihi yaumal qiyamah as-salat. Yang paling awal dihisap oleh Allah SWT pada hari kiamat nanti di seorang hamba adalah sholatnya. Faidah sholahat sholahat sa'iru amali, faidah fasarat fasarat sa'iru amali. Kalau bagus sholatnya maka selesai semuanya, diperbagus semua. Tapi kalau buruk maka buruk semuanya. Apakah Allah SWT kemudian berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat, azab mereka sesuai dengan amalnya? Enggak. Allah SWT justru menyatakan coba cari sholat-sholat sunnahnya. Mungkin bisa dipakai sebagai penambal sulam dari apa yang mereka kerjakan di sholat sunnahnya sebagai penambal sulam dari sholat wajibnya. Maka para ulama menyatakan sholat-sholat sunnah kita, ibadah-ibadah sunnah kita menyempurnakan ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Maka
setiap sholat wajib isi dengan sholat-sholat sunnah agar rahmat Allah turun kepada kita. Setiap zakat lengkapi dengan sedekah dan infak. Setiap haji lengkapi dengan umrohnya. Maka setiap kewajiban-kewajiban yang kita lakukan lengkapi dengan infak, lengkapi dengan sesuatu yang sunnah-sunnahnya. Saum wajib. Nah, siapa yang Syawal ini belum selesai? Saya gitu ya, saya ngajak duluan. Kenapa saya baru dapat 3? Biasanya banyak banget yang janjian. Ustaz, jam sekian di Ustaz, saya mohon izin mau ke sana, mau ajang sana. Mau silaturahim ke rumah Ustaz, monggo. Kalau udah begitu biasanya, waduh, nggak bisa saum lagi deh. Gitu. Karena untuk menghormati itu kan Rasulullah SAW justru membatalkan saum sunnahnya untuk menghadirkan penghormatan kepada para tamu. Gitu ya. Tetapi ada di antara kita yang kemudian berusaha untuk, saya lupa, ada salah satu ustadz yang beliau itu kalau disuguhin gitu ya, disuguhin air minum gitu misalnya, dia begitu disuguhin air minum itu diambil sama dia. Jadi botolnya itu diambil, terus kemudian apa namanya, dipegang gitu ya, seolah-olah kayak dibuka gitu. Begitu dibuka sambil terus ngobrol itu dipegang terus sampai akhir, seolah-olah kita kita menyangka bahwa dia tidak puasa dengan meminum itu. Akhirnya dia melebur dengan orang-orang yang tidak puasa. Begitu dibuka doang, habis itu ini di sini ya saya bawa ya, soalnya udah saya buka. Tidak mengatakan bahwa saya lagi puasa, tidak menunjukkan bahwa dirinya sedang saum. Itu buat saya menjadi sangat sangat luar biasa, menyembunyikan menyembunyikan ibadah-ibadah yang seperti itu berantakan. Oke. Ketika kita pahami bahwa bagaimana Allah adalah zat yang maha pengasih dan penyayang, pemaaf, mencintai makhluk dengan kadar cinta yang sulit digambarkan oleh manusia, bahkan sikap jalaliyahnya Allah senantiasa dilandasi oleh sifat jamaliyahnya. Jadi ketika Allah itu adil dengan kekuasaan, Allah maha memaksa atau menghitung dengan sangat tepat, tetapi Allah SWT juga maha pengasih, lagi maha penyayang dalam konteks Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka sementara ulama memaknai al-afu ini sebagai zat yang memberikan balasan dan melimpahkan banyak karunia. Dia terambil dari kata al-af, ya, yang berarti keutamaan atau al-fadl. Ya, maka di dalam Al-Quran, hudil afwa, ya, di Al-Araf yang 199 tadi, ini maknanya adalah ambillah keutamaan dan budi pekerti yang baik. Bahkan Syekh Tausun Bairak Al-Jerahi menjelaskan bahwa makna dari sifat al-afu ini adalah Allah yang disebut sebagai zat pemaaf yang bisa menghilangkan dosa atau menghapus dosa. Nah, al-afu ini adalah lawan kata dari al-muntakim yang kemarin bulan lalu kita bahas. Al-muntakim itu penuntut balas, artinya lebih dekat kepada al-ghafur yang maha pengampun, hanya saja dalam hal ini lebih intensif. Kata al-ghafur itu berarti menghapuskan dosa, sedangkan kata al-afu berarti melebur dosa, menghilangkannya sama sekali. Masya Allah. Dan pada contoh pertama, dosa yang dihapuskan itu masih ada, sedangkan pada contoh yang kedua, dosa yang dihilangkan itu menjadi sirna sama sekali. Allah itu Al-Ghafur, menghapus dosa. Allah itu Al-Ghaffar, seberapa banyak pun dosanya pasti diampuni. Allah itu Al-Afu, ya, membersihkan dosa menjadi tidak ada bekas sama sekali. Dan At-Tawwab, Allah maha menerima taubat. Nah, Allah sangat suka memaafkan dan menghapuskan dosa, seperti tadi Ustadz Khalid sampaikan bahwa setiap Ramadan 10 hari terakhir di malam hari itu bagian yang seringkali kita hafalkan sebagai Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini Allah suka memaafkan dan menghapuskan dosa. Dia tidak sering menghukum orang yang ingkar dan gemar berbuat maksiat. Allah menerima pengakuan mereka sebagai bentuk pertobatan, dan Allah menghapuskan dosa mereka. Alih-alih menghukum,
dia justru memberikan karunia-Nya kepada mereka. Jadi sebetulnya kalau Allah SWT langsung mau menindak keras orang yang melakukan kesalahan, waduh, serem loh. Artinya gini, kebayang nggak kayak zamannya siapa? Bani Israel dulu langsung jadi monyet, langsung jadi babi. Ada yang di zaman Nabi Nuh itu langsung kasih banjir, di zamannya Nabi Lut itu langsung dikasih tumpahan gunung. Di zaman Pompei itu dikasih apa namanya, langsung diazab dengan lahar. Belum lagi tahun 50-an di desa Legetang di Wonosobo, Bapak Ibu boleh cari desa Legetang, itu ada satu desa, ya, desa Legetang yang kemudian habis di tumplakin bumi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti coba googling desa Legetang, itu isinya orang-orang maksiat. Ya, mereka incest, mereka judi, mereka ada yang anak sama bapaknya, ada yang ibu sama anaknya, ada yang kakak sama adiknya, dan mereka karena daerahnya subur, mereka sering melakukan apa tuh yang namanya pesta rakyat, apa eh, tayuban, ya model kayak gitu deh ya. Artinya kalau datengin biduan, nyawer di dadanya dan seterusnya, nah, itu bagian yang kemudian menjadi lumrah di mereka. Maka Allah habisi mereka. Ya. Ini yang kemudian menjadi bagian yang kemudian Allah SWT sudah jengah dengan kelakuan manusia ketika itu. Waktu Palu yang sampai ada apa namanya hantaman tsunami yang menggeser fondasi rumah, yang sampai terjadi pergeseran lokasi sampai 500 meter jauhnya. Ada rumah yang habis tenggelam, lenyap, ditelan sama tanah. Ada yang kemudian apa namanya, pokoknya prahara-prahara seperti itu Allah SWT langsung menghentikan kegiatan orang-orang yang sedang bermaksiat seperti itu. Dan itu bagian yang kita fahami sebagai kondisi di mana Allah SWT hendak menghapuskan dosa mereka dengan cara Allah. Nah, itu hitungan di belakangan itu ya. Artinya gini, kalau kemudian kita mengingat di bulan Ramadan, perbanyak doa mohon maaf kepada Allah tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, itu meminta kepada Allah yang maha pemaaf, sangat mencintai pemaafan, maka maafkanlah segala kesalahan kami. Maka dengan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berkenan menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak terhitung banyak. Bukan sekedar menerima pengakuan maaf kita, tetapi akan menghapuskan semua doa-doa kita, dosa-dosa kita. Dan doa-doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Dan dengan sangat mudah al-afu untuk melakukan semua itu, asal kita bersungguh-sungguh melakukannya. Kita adalah bagian yang kita sebut sebagai orang yang senantiasa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sederhana bahwa ketika Allah itu maha adil, tetapi selalu rahmatnya lebih besar ketimbang azabnya. Ini yang perlu kita camkan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari al-afu ini? Jika Allah al-afu, maka apa yang harus muncul dari kita? Jadilah pemaaf. Mudah memaafkan kesalahan orang. Karena apa? Kita sudah pernah bahas waktu itu sama Ustadz pengantin, Ustadz advokat, Ustadz Saifullah maksudnya. Saya ninggalin kadang-kadang Bang Ipul, kadang-kadang pengantin. Beliau menjelaskan tentang bagaimana kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian ketika Safwan membawa Ibunda Aisyah yang tertinggal dalam kabilahnya ketika itu karena
dalam kasus yang sama kalungnya hilang, ternyata ada di perutnya uswahnya Rasulullah SAW. Maka fitnah itu menyebar dan kemudian yang terjadi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada si kerabatnya ini. Maka yang terjadi adalah kondisi di mana fitnah itu menyebar kemana-mana. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang kemudian melihat bahwa pulangnya Aisyah radhiallahu an adalah menyebabkan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu an terganggu juga kehidupannya. Maka ketika beliau marah kepada kerabatnya yang disantuni, kamu ini disantuni malah ikut ngegibahin anak saya tidak akan memaafkan kamu, saya tidak akan menyantuni kamu lagi. Ketika itu Allah turunkan ayat 22 dari surah An-Nur. Itu kalau kita baca di mana Allah SWT wal ya'fu wal yasfahu, berikanlah maaf, apakah kau tidak mau diampuni sama Allah? Nah, itu ngeri. Abu Bakar As-Siddiq, waduh, kalau saya nggak mau maafin orang, saya nggak akan diampuni sama Allah. Wah, ini bahaya nih. Kalau sampai kita nggak dapat ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala gitu ya. Maka yang terjadi ketika itu saya maafkan kamu dan saya akan tetap santuni kamu. Itu sebagai sebuah cara yang kita mengejawantahkan, mengaplikasikan bagaimana peneladanan kita kepada Allah Al-Afu. Seseorang yang mengaku beriman, maka idealnya tidak sekedar meminta maaf kepada Allah, tapi jauh lebih dituntut untuk meneladani sifat Al-Afu tadi dengan menginternalisasikan sifat ini. Ya. Rasulullah SAW kemudian dalam hadis riwayat Al-Hakim menyampaikan ada 3 hal yang jika seorang melakukannya, Allah akan menempatkan di dalam naungannya, mencurahkan rahmatnya dan memasukkannya dalam surga. Jika diberi rizki dia bersyukur, jika dia mampu membalas dia memberi maaf, jika marah dia bisa menahan diri. Ini Masya Allah. Jadi tidak bisa dipungkiri ketika didolimi orang lain kita akan merasa sakit hati, sehingga tidak jarang sakit hati ini berujung pada dendam. Maka dengan peneladanan terhadap Al-Afu kita dituntut untuk buang jauh kedendaman tersebut. Bahkan sebaliknya kita mendoakan orang yang mendolimi itu agar bertobat dan menjadi orang yang saleh. Dan hal ini sangat menarik. Sebab doa orang yang terdolimi itu sangat mustajab. Ketika kita terdolimi, maka saat itu peluang diijabahnya doa jadi terbuka lebar. Sulit memang, tetapi disinilah penentu kemuliaan setiap diri yang berkualitas. Maka Rasulullah SAW bersabda, seutama-utamanya akhlak dunia dan akhirat adalah engkau menghubungkan tali silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu, memberi sesuatu kepada orang yang menghalang-halangi pemberian kepadamu, dan serta memberikan maaf kepada orang yang menganiaya diri. Ini apa? Dari sisi perlakuan sangat bertolak belakang ya kalau kita bicara tentang bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan pola yang kadang-kadang kebolak-balik. Jadi kadang-kadang orang zalim kok malah kita suruh maafin, enak aja kan gitu ya. Forgiven but not forgotten. Saya maafin Ustaz, tapi saya jangan minta saya untuk melupakan. Wah, saya maafkan tapi saya tidak akan pernah saya lupakan. Nah, itu berarti apa? Dendam. Jadi saya maafkan, khalas, bas, gitu, nggak ada urusan. Saya maafkan dia, udah, lupakan. Dan ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi memberikan maaf dalam kondisi yang mampu membalas. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, dialah tangan Allah. Ya. Kita bisa belajar dari Rasulullah SAW, meskipun dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan ketika hendak diupayakan pembunuhan terhadap beliau, tidak sedikit beliau mendendam. Ya. Beliau tetap saja berbuat baik kepada orang-orang tersebut, dan begitu ringannya beliau memaafkan. Beliau adalah tangan Allah dalam tanda kutip,
yang paling utama. Maka sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah diungkapkan bahwa pada hari kiamat akan terdengar suara keras. Pada hari itu tidak ada seorang pun yang boleh berdiri kecuali yang menjadi tangan Allah. Orang-orang berkata, Maha suci Allah, memiliki tangan kah Allah? Maka mereka mengatakan itu berkali-kali. Lalu beliau alaihissalam menjawab, benar, barang siapa memberi maaf, sewaktu dalam kondisi mampu membalas, dialah tangan Allah. Masya Allah. Jadi suburkan jiwa pemaaf ini, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita hadirkan dalam diri kita. Yuk kita buka surah yang ke-49, surah Al-Hujurat, ayat yang ke-10. Apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di ayat itu. Sehingga setiap orang yang bersaudara sedikit banyak akan membawa tambahan energi buat kita untuk mengendalikan kemarahan dan rasa sakit hati. Ada yang sudah ketemu? Udah, Dek. Mangga teh. Ayat 10 ya? Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya. Jadi jelas bahwa ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan pemahaman bahwa innamal mu'minuna ikhwah, ya, wa aslihu baina akhwaikum, ya, wattaqullah la'allakum turhamun. Itu menjadi bagian yang ya sesama muslim mestinya ya bisa saling merahmati, saling memaafkan, saling memahami, saling memaklumi, dan saling mencintai. Bahkan kecintaan itu tidak harus muncul dengan kata-kata aku mencintaimu, nggak harus. Bahkan ketika kita mengingatnya dalam doa, itu adalah cara yang kemudian paling indah menurut saya ketika mendoakan saudara kita, menanyakan kabar kerabat keluarganya, menanyakan kondisi orang-orang yang terkasih dan seterusnya gitu ya. Dan ini bagian yang kemudian ketika itu hadir, maka yang pertama tadi dikatakan bahwa menyadari semua orang beriman itu bersaudara. Jadi apa kalau Teh Nadia tulis tuh apa istilahnya? Saudara itu bukan urusan darah gitu ya. Tapi kadang-kadang saudara itu lebih gimana Teh tulisan Teh itu? Gitu deh pokoknya. Jadi saudara itu bukan urusan satunya darah gitu ya. Tapi lebih kepada persaudaraan. Nah, yang kedua, kita berlatih untuk mengikis dendam dan sikap tidak mau memaafkan. Sebagai ilustrasi gini, kita bisa belajar dari para karateka yang berhasil menghancurkan batu bata dengan tangannya. Pertama kali memukulnya, bata tersebut tidak langsung hancur, tapi dia tidak patah semangat. Diulanginya terus sampai berusaha menghancurkan bata tersebut. Pada pukulan kesekian, pada hari kesekian, bata tersebut berhasil dihancurkan. Meskipun tangannya bengkak-bengkak, tetapi dia mendapatkan hasil yang diinginkan. Begitu pula dengan hati. Apabila dibiarkan sensitif, hati kita akan mudah terluka. Tapi ketika hati sering dilatih, dia akan lebih siap menghadapi pukulan dari berbagai arah. Dan tidak ada dendam, karena sportivitas daripada para karateka itu menjadi bagian yang sangat luar biasa. Nah, itu ditulis sama Nadia. Apa? Family is not about blood. It is about who's willing to apa ini? Hold your hand and when you need in the most. Iya. Itu kira-kira ya. Ini kan apa? And the spray ya bahasa Inggris. Saya kurang paham. Jadi keluarga itu bukan masalah sedarah, tetapi bagaimana keinginan untuk bisa menggandeng tangan kita ketika kita membutuhkan. Itu kira-kira terjemahan bebas ya. Insya Allah. Nih kurang jahe. Oke. Yang ketiga, kita tidak fokus kepada perhatian yang menyakitkan hati. Kalau disakiti seseorang, kita jangan pernah melihat orang tersebut, tapi lihatlah dia sebagai sarana ujian yang ladang amalnya dari Allah. Kita akan semakin sakit kalau melihat dan mengingat orang yang bersangkutan, gitu ya.
Dengan memiliki jiwa pemaaf, maka Allah al-afu akan memuliakan kita, maka balaslah keburukan orang lain dengan cara yang terbaik. Ya. Ifda billatihi ahsan. Ya. Kunci kemuliaan diri yang akan melahirkan aneka keajaiban dalam hidup. Ya. Lihat surat yang ke-16 ayat 125. Itu ada akhlak yang sangat luar biasa. Monggo, silakan. Ayat berapa Boleh udah? Ustaz? Ayatnya yang Surat ke-125. 16. 125. Boleh ini Ustaz? Mangga teh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Syukran Ustaz. Barakallahu. Jadi kalau berjidal itu dengan cara yang baik, sehingga dia akan mendapatkan hikmah dari berbantahannya kita. Berbantahannya pakai dalil. Gitu. Dan kita yang kemudian masuk ke dalam sebuah pemaafan tadi, kalau kemudian kita memahami bahwa al-afu itu salah satu peneladannya, jangan saling bermusuhan. Jadi perbedaan pendapat itu biasa. Dan itu adalah karakter ilmu di kita. Saya ketika mempelajari fikih terutama, saya heran kok ini bilang begini, ini bilang begini, ini bilang begini, sampai kemudian perbedaan, ada yang mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat. Oh ternyata kondisinya adalah bagaimana kita melihat orang yang berbeda, kita pun bisa merasa dirahmati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, dulu di tahun 50-an, orang-orang yang berbeda mazhab itu bahkan saling berbunuhan. Bahkan Mekah itu pernah menjadi satu corner-corner khusus. Ini Hanafi, ini Maliki, ini Syafi'i, ini Hambali, dan seterusnya. Tahun berapa ya? 2000, saya lupa, antara 2008-2009. Saya datang ke Masjidil Haram, kemudian karena mendapatkan satu spot yang nyaman buat saya, langsung ngeliat Ka'bah. Ada orang di sebelah kiri saya dengan gamisnya sepertinya orang Tunis, ya kelihatan dari pola bajunya. Jadi saya samperin, kemudian saya salam, Assalamualaikum. Apa jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syafi'i. Dia bilang, lah, gue juga nggak nanya mazhab deh, gitu. Tetapi cara beliau begitu itu mungkin karena memang sudah sepuh, mungkin dia melihat bahwa beberapa tahun ke belakang orang itu sampai kemudian harus menyetarakan persepsinya. Gitu. Saya pernah ngaji di Bintaro sama salah satu guru saya, Ustaz Ibrahim. Ketika saya sampaikan bahwa umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu menganut empat mazhab. Gitu. Maka beliau langsung klaim bahwa saya Syafi'i. Betul. Silahkan ada Syafi'i, kita semua pakai empat-empatnya juga boleh. Tapi yang tidak boleh adalah kita merasa bahwa kita yang paling benar. Tidak boleh ketika kita misalnya bermazhab Syafi'i kemudian menganggap bahwa Hanafi salah, Maliki salah, Hambali salah. Enggak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengadopsi empat mazhab ini. Maka mohon doanya, sedang mempersiapkan buku sholat. Kitab sholat itu saya beri judul As-Sholatu Mi'rajul Mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang Islam. Di situ saya akan hadirkan empat mazhab dalam konteks benchmarkingnya nanti
Hanafi begini berpendapatnya, Imam Maliki seperti ini, Imam Syafi'i seperti ini, Imam Hambali seperti ini. Sehingga kita punya kekayaan khazanah dalam menambahkan sakofah Islamiyah kita melihat salah satu sisi sholat. Contoh sederhana misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan sholatnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau punya beberapa postur yang lebih diminati atau kecenderungannya lebih disukai oleh para ulama-ulama mazhab. Contoh, ketika mengangkat tangan sampai ke telinga, ini lebih disukai sama Imam Syafi'i. Gitu. Tapi yang setentang bahu pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, ini lebih disukai oleh Imam Hanafi. Nah, ketika ada dua perbedaan yang kalau ditanya, mana yang dilakukan sama Rasulullah SAW? Setentang telinga atau setentang bahu? Ternyata dua-duanya dilakukan sama Rasulullah SAW. Terus bagaimana mengkombinasinya? Nggak boleh nyampur. Jadi sebelah kanannya Syafi'i, sebelah kirinya Hanafi. Nggak boleh nyampur. Mesti ambil salah satu dari keduanya. Bisa di telinga, gitu ya, bisa di depan dada. Nah, ini bagian yang kemudian harus kita pahami secara utuh. Begitu juga tentang kunutnya subuhnya Imam Syafi'i. Beliau menjadikannya sebagai sunnah. Tapi 3 imam yang lain tidak menjadikan sebagai sunnah. Nah, disinilah kemudian sifat al-afu yang ada pada Allah SWT harus mampu kita teladani sebagai jangan bermusuhan dengan orang lain dan kita memahami bahwa oh oke, dia seperti itu. Sama seperti ketika kita buka nih webcam kita. Ustadz Khalis warnanya biru benhur baju kokonya. Saya pakai coklat, gitu, coklat susu. Apakah kemudian kita harus berantem gara-gara itu begitu buka? Loh kok antum pakai biru set? Enggak. Atau saya ditanya kok antum pakai coklat set? Emang ada masalah? Enggak ada masalah. Gitu ya. Seperti halnya ketika kita menutup aurat, pakai jeans, mau pakai sarung, mau pakai gamis, mau pakai karung goni, gitu. Bahkan dalam kondisi khusus gitu ya, pernah ada seorang kawan yang kemudian ketika dia datang ke satu musola, kemudian dia dalam keadaan musibahnya apa? Beliau celananya terkena najis, gitu. Maka yang beliau lakukan adalah cari sarung di musola itu. Ternyata musola itu nggak ada sarung, adanya bawahan mukena. Maka apa yang terjadi ya? Dia pakai bawahan mukenanya supaya dia bisa tetap menutupi auratnya. Mungkin buat kita jadi aneh tuh. Laki-laki kok pakai bawahan mukena? Ya enggak aja. Tapi ke dalam kondisi darurat seperti itu, maka orang jadi sangat memaklumi. Nah, hal-hal yang begitu itu kita harus terbiasa dengan itu. Sehingga ketika kita sholat, kita akan melihat orang lain yang berbeda dengan kita punya kelapangan dada. Oh, dia begitu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian kalau kita nanti memiliki panduan kitab sholat yang dipersembahkan oleh MKI ini, diharapkan kita bisa melihat sebuah ibadah ritual sholat kita itu bukan hanya ajang untuk berkomunikasi dengan Allah lewat doa-doa kita kepada Allah Taala, tetapi juga sebagai ajang kesolehan sosial kita menghadirkan bagaimana kita berjamaah dengan orang lain dan seterusnya. Sehingga al-afu tadi bisa mengejawantah dalam kehidupan kita dalam keseharian. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, pintu surga itu dibuka pada hari Senin Kamis. Maka akan diampuni semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali 2 orang laki-laki yang ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan, tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkan oleh kalian kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi, tala tamar sampai 3 kali diulang orang yang tidak mau berdamai. Sampai mereka betul-betul berdamai. Dalam hadis ini beberapa Rasulullah SAW sangat mengecam orang-orang yang bermusuhan, apalagi yang bersangkutan sampai tidak mau berdamai dan saling memaafkan. Kan maksimal 3 hari ya, orang tidak bertegur sapa. Maka kecaman beliau sangat kuat, yaitu berisi ancaman bahwa pelakunya tidak akan diampuni dosa-dosanya sehingga pintu surga tertutup baginya.
Makanya saya sedih sekali kalau tiba-tiba kita lagi share kajian, ada info ini, diskusi anu dan segala macam. Tiba-tiba ada yang live. Kenapa lagi? Atau ada ketidakcocokan apa lagi? Kok sampai nggak punya adab? Untuk live group saja kemudian nggak punya adab. Sebegitu mudahkah kebencian atau rasa sakit hati terhadap saudaranya sesama muslim. Padahal ini majelis keluarga Indonesia, udah pasti muslim semua, udah pasti bersaudara semua gitu kan. Maka ketika ada orang yang melakukan live group itu, aduh, apalagi nih, kenapa ya gitu? Apa yang salah dengan kita gitu? Apa yang keliru dengan pola kita? Mbok ya kalau bisa diobrolin gitu ya. Bahkan kadang-kadang suka geli sendiri kalau saya izin ya keluar dari grup, nggak taunya ngeprank, bercanda doang. Di luar hujan jadi saya balik lagi nggak jadi dan seterusnya. Maka ketika kita layak mengingat kembali bagaimana Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan ansor, itu bagaimana diakhwainkan antara Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf, bahkan persaudaraan yang didasarkan bukan pada pertalian darah atau nasab. Ada satu kisah yang terselip dari tengah kisah agung itu tentang hijrahnya Rasulullah SAW bersama pada persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, yaitu Sa'ad bin Rabi' dan Abdurrahman bin Auf. Sedangkan Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dan kemudian Sa'ad bin Rabi' ini dari kaum ansor. Itu luar biasa. Dua-duanya adalah sahib Rasulullah SAW yang kaya raya. Ketika hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf ini tidak membawa harta kekayaan yang ada di Mekah karena dilarang oleh kafir Quraisy. Maka ketika tiba di Madinah sebagai orang yang tidak berpunya, maka Rasulullah SAW mempersaudarakan dengan Sa'ad. Ya. Sa'ad bin Rabi' ini kemudian menawarkan bagian dari kekayaan yang dia miliki. Dia bilang gini, pertama ketemu nih, ketika diakhwainkan oleh Rasulullah SAW, maka saat ini kalian bersaudara. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi'? Mari kita pulang ke rumah kita. Padahal rumahnya rumah siapa? Rumah Sa'ad bin Rabi'. Tapi dikatakan sebagai rumah kita. Karena saudaranya. Mari kita hitung harta. Separuhnya ambillah olehmu. Aku punya 2 istri. Mana yang kau sukai, maka aku akan ceraikan. Tunggu idahnya, nikahi olehmu. Masya Allah. Kita, ya salah. Baru dipager aja, ngutang lagi nih. Mau minjem apa lagi? Ada apa nih? Masalah apa lagi yang dia bawa? Gitu kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita kalau ada orang yang dari jauh gitu, Assalamualaikum, apa lagi? Kita udah pasang badan tuh. Kenapa? Seringkali saudara kita, Assalamualaikum, amal jariyah. Kacau. Itu kita ngebiasain kesalahan-kesalahan begitu tuh jadi aduh gitu. Itu bagian yang luar biasa. Iya. Sampai ke istri begitu berbagi secara syariat boleh. Saat bin Rabi begitu. Tapi apa yang dijawab sama Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fil mali wal ahli. Semoga keberkahan Allah untukmu pada keluargamu dan harta. Tidak perlu kau berikan setengah hartamu kepada aku, tidak perlu kau berikan istrimu kepada aku, tetapi tunjukkan di mana pasar, mari kita joint venture, maka itu saja sudah cukup. Dan apa yang terjadi luar biasanya adalah dalam waktu yang sangat singkat, Abdurrahman bin Auf kembali lagi kekayaan. Hanya dengan pola strategi perdagangan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika saat menawarkan semua itu dengan penuh kesungguhan, Abdurrahman bin Auf menolak dengan halus dan memilih perniagaan tadi. Kalau kita lihat betapa agungnya persaudaraan sesama muslim, sampai istri saja, mana yang kau suka saya akan ceraikan, nikahi oleh. Karena saking saudaranya jangan sampai ke sini lontang-lantung jomblo, nggak jelas gitu. Padahal laki-laki kebutuhannya harus dipenuhi dan seterusnya. Itu bagian yang dipahami oleh Sa'ad bin Rabi'. Nah, peneladanan terhadap Asma al-Afu ini menuntut kita untuk berbesar jiwa, lapang hati, untuk kemudian mudah memaafkan dan mudah memohon maaf.
Ini yang harus kita mudah lisankan. Maaf ya, tolong ya, makasih ya. Itu menjadi bagian yang seharusnya setiap kita sederhana. Sebagai gambaran kalau kita berada dalam sebuah kamar yang sempit, kemudian di kamar itu ada seekor tikus kecil, maka sungguh terasa sengsaranya kita gitu ya, betapa tikus ini jadi masalah yang amat besar buat kita. Tapi ketika kita berada di dalam ruang yang sangat luas, bahkan seolah tidak berbatas, maka hadirnya seekor gajah pun tidak akan menjadi masalah besar untuk kita karena luas, luar biasa. Maka balik lagi ke Al-A'raf tadi bahwa khudul afwa, ya, jadilah engkau pemaaf. Ya. Kemudian disuruh orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahilin tadi. Maka kalau kita lihat surah Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat yang ke-40. Ya, kita sama-sama buka. Ya. Dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya ambil potongannya saja, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah, dan sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Maka dua ayat tadi ini di kesempatan pagi ini cukup buat kita menyadari bahwa Allah Ta'ala adalah sangat mencintai hambanya dan mudah memberikan pemaafan. Dan Rasulullah SAW menegaskan kedua ayat ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, barang siapa pernah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan atau sesuatu yang lain, maka hendaklah dia minta dihalalkan darinya per hari ini sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi. Artinya kiamat. Maka kelak jika dia memiliki amal soleh akan diambil darinya seukuran kezalimannya, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi akan diambil dari keburukan saudara yang didolimi. Kemudian dibebankan kepadanya. Bermasih banyak lagi kalau kita ngebahas tentang al-afu ini. Saya nggak bisa tuntaskan sekali ini, tapi mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan tambahkan bahasan tentang al-afu. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Halis. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita. Tafadhol Mas Khalis. Alhamdulillah, syukurlah. Jazakallah khairan, Ustaz. Wakadari. Baik jemaah yang Allah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya, bertanya mungkin seputar tema yang jadi pendalaman dari apa yang sudah kita bahas di beberapa bulan sebelumnya ya, tentang al-afu, Allah Maha Pemaaf. Tadi saya menjadi sangat ini ketika kalau kita memahami tentang al-afu ini seolah-olah memang tidak ada orang yang akan masuk neraka gitu ya, karena Maha Pemaafnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ada ketentuan dan syaratnya bagi orang-orang yang akan mendapat ampunan Allah. Dan itu harus kita pahami bagaimana Allah memberikan ampunan kepada kita semua. Silakan Bunda Dina. Ya, Assalamualaikum Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Solo? Adem? Alhamdulillah pagi ini mendung Ude. Masya Allah. Lagi hujan terus. Nah, gini sama Ude. Ya, siap. Kalau ini kaitannya al-afu dengan self boundaries gitu. Ada ungkapan kan yang bilang memaafkan tapi tidak melupakan. Nah, itu gimana Ude? Mohon ini masukannya. Baik. Balik lagi ke surat 24 ayat 22 tadi. Maukah kita tidak mau memberikan maaf dan kemudian kita akan berakibat tidak diampuni sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan sebuah kengerian yang seharusnya tidak kita lakukan. Udah maafin, selesai. Mari kita lihat contoh kasusnya Rasulullah SAW ketika Abu Sufyan dan istrinya Hindun. Sakit hati Rasulullah SAW ketika dadanya Sayyidina Hamzah diudal-udal. You know what the meaning of diudal-udal? Dibongkar dadanya, kemudian jantungnya diambil, kemudian digigit karena kelot, beliau muntahkan lagi, gitu ya, karena nggak bisa dikunyah. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Tapi tetap diterima nggak keislamannya Abu Sufyan sama Hindun? Diterima. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian tampakkan wajah kalian di hadapanku. Apakah kemudian Rasulullah SAW tidak mau memaafkan? Bekas rasa sakit hatinya ada, tetapi keislamannya tetap diterima.
Nah, saya tidak bisa menerjemahkan apakah itu adalah bagian dari tidak mau memaafkannya Rasulullah SAW terhadap Abu Sufyan dan Hindun, gitu ya. Tetapi kalau saya lihat dari sisi surat 24 ayat 22, Rasulullah SAW tidak hendak menanamkan dendam itu kepada mereka berdua. Wallahu a'lam. So, jadi yang namanya memaafkan ya sudah, lupakan. Kalau guru saya mengatakan begini, memaafkan orang itu ibarat kita seperti buang air, Mbak Din. Kalau kita buang air, gitu ya, misalnya hari Selasa kemarin, ya, sekarang ini hari Rabu. Hari Selasa kemarin itu masih adakah orang yang mengingat-ingat apa yang dibuang di air besar itu? Warnanya kah, baunya kah, konturnya kah, apa segala macam. Kalau masih diingat-ingat berarti dia belum ridho bahwa air besar yang dia buang itu masih belum betul-betul ikhlas dia masih diingat-ingat. Wah, sayang banget nih. Nah, kan nggak mungkin. Nah, para ulama menyatakan bahwa kalau ikhlas itu ya lakukan dan lupakan. Nah, melupakan itu kan bagian dari penyengajaan kita terhadap apa yang kemudian berkutat dengan, kan pasti keingat. Artinya ketika kemarin sama Babe kan kita ngobrol soal cintai musuhmu maka dia akan jadi saudara. Itu yang saya coba, saya 8 bulan kurang lebih. Saya pernah jadi penyiar pagi di sebuah radio yang produsernya adalah mantan anak buah saya di radio yang lain. Jadi gini, cerita sedikit bahwa saya pernah jadi penyiar yang mungkin satu-satunya saya adalah yang siaran di tiga station dengan modul frekuensi yang berbeda. Jadi kalau di Radio Delta itu modulnya modul bapak-bapak, om-om Don Yuan gitu, ya, playboy, gayanya pakai putih-putih, pakai pantofel putih, nyisir kelimis gitu ya, wangi, pokoknya dandy lah. Terus kalau di female saya jadi kakek-kakek dan saya jadi bebek ketika itu. Nah, tapi kalau di Bahana prime time pagi saya jadi yapis, jadi para eksekutif muda. Dan itu modulnya beda-beda kan. Kalau yang malam itu misalnya ngantar lagu gitu. 99,5 Delta FM bersama Dudi Setiawan malam hari ini kita akan, wah itu apa yang adem begitu bawaannya gitu ya. Kalau di pagi itu modulnya lebih tinggi, jadi pakai vokal perut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih bersama Elza Mufatim. Udah beda gaya. Kalau di female di sore gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yangkung. Malam sore hari ini saya ditemani sama wanita cantik di sebelah saya. Itu 3 modul itu saya pernah siaran di 3 radio yang berbeda. Nah, yang terjadi dari Delta ke Bahana itu ada produser dari Delta yang ketika saya jadi program director di situ, kemudian ada beberapa kasus dia keluar gitu ke Radio Bahana. Saya jadi penyiar di Bahana juga setelah jadi program director selesai berakhir masa purna bakti saya jadi penyiar di Radio Bahana dan produsernya dia. Jadi yang tadinya saya jadi atasan dia, sekarang dia jadi atasan saya. Wah, itu habis saya 8 bulan dibully sama beliau. Tetapi saya terus berikan hadiah, saya berikan perhatian, saya bahkan bantu setiap pekerjaan beliau. 8 bulan dengan rasa mengikuti Rasulullah SAW, cintai musuh maka dia akan jadi saudaramu. Alhamdulillah, produser ini menjadi luluh hatinya dan kemudian meminta maaf di bulan yang ke-8. Maafin aku ya selama ini sikapnya kepadamu. Enggak ada masalah. Saya betul-betul enggak ada urusan mau dia mau sakit hati sama saya, mau saya enggak ada masalah sama dia gitu. Artinya pemahaman
ketika itu adalah cintai musuhmu, maka dia akan jadi saudara. Akhirnya yang tadinya bengkerengan terus setiap kali ketemu gitu, kayak nggak mau satu forum gitu, itu aduh perlakuannya betul-betul nggak terpuji. Tapi sekarang malah jadi sahabat. Kenapa? Karena begitu tahu rumahnya selewatan sama saya ketika saya mau pulang bareng gitu, ya udah dia ikut saya nebeng pakai motor gitu, ya udah pulang pakai motor, saya anterin dulu dia ke rumahnya, baru saya lanjut ke Bekasi. Dan itu menjadi bagian yang membahagiakan buat saya karena 8 bulan menundukkan hati musuh itu menjadi bagian yang sampai sekarang kita berteman, dan itu luar biasa gitu. Seperti itu Mbak Din. Baik, nuhun Ude. Berarti ya paling yang bisa kita kirimkan doa aja ya Ude gitu. Iya, Maksudnya kalau itu iya, berlaut sampai bertahun-tahun mungkin kalau saya pribadi itu saya cuma selalu minta doa semoga Allah melembutkan hati beliau gitu. iya, Misalkan seperti itu iya. gitu, nggak apa-apa ya Nggak Ude ya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Bahwa dia Nuhun nggak Ude. bisa maafin itu urusan dia sama Allah. Iya, benar-benar. Saya pakai prinsip itu sih Ude. Iya, iya. Ya, ya, baik. Insya Allah. Nuhun Ude. Mangga. Yang lain monggo silakan. Sharing juga boleh loh ya, nggak harus nanya. Silakan. Dan pentingnya bermajlis ini saling mengingatkan itu deh ya. Betul. Yang betapa kita ini memang harus bisa logowo gitu ya dengan berbagai macam perilaku, mungkin sahabat kita yang kurang berkenan gitu ya. Ya. Silakan Bunda Nadia dan lanjut dengan Bunda Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Dek, Angkat ya. bolehkah kita berpikir atau mengharap surga Allah ketika kita disakiti dan kita berpikir bahwa oh apakah ini cara Allah memasukkan kita ke surga, karena kata Udi kan kita nggak pernah tahu ya cara Allah gimana gitu. Jadi setiap kali kita disakiti berair mata lah ya sesakit apapun gitu kita berpikir seperti itu, kita mengharapkan surganya Allah dengan kita diam dan ya berserah diri sama Allah aja gitu. Jadi meskipun rasanya sakit banget, kita mikirnya itu terus gitu, Dek. Boleh nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bang, boleh bang. Sangat boleh. Artinya begini, ketika kita paham bahwa keutamaan surat 24 ayat 22 tadi menjadi bagian yang kita ngeri loh sama ampunan yang datang dari Allah SWT kalau nggak bisa hadir gara-gara telah halang dengan ketidakmampuan kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Itu kan, waduh, jangan sampai kita nggak bisa memberikan maaf kepada orang lain dan lantaran itu Allah SWT tidak mengampuni kita. Kalau Abu Bakar yang punya hati saja, kemudian beliau langsung menghindari perbuatan itu, maka seharusnya kita mengikuti apa yang datang dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebetulnya memang menjadi agak sulit buat orang-orang yang saya nggak tahu apakah dia memang secara hawa nafsu pemarah ataukah dia memang begitu sulit memaafkan kesalahan orang lain atau memang ketakwaannya belum sampai. Artinya gini, camkan betul-betul surat 24 ayat 22 itu. Tidak memberikan maaf akan berakibat tidak diampuni sama Allah. Siapa dari kita yang mau begitu? Siapa di antara kita yang mau berlaku seperti itu? Tidak mau memaafkan kesalahan orang, nggak akan diampuni sama Allah. Mana yang lebih ringan? Mendapatkan ampunan dari Allah Taala karena kita mau memaafkan orang, atau kita tidak mau memaafkan orang sehingga kita nggak akan dapat ampunan Allah. Wah, itu ngebandinginnya beda banget itu. Bagaimana Allah Taala dengan ampunannya kita butuhkan, sementara kita tidak bisa memberikan maaf kepada orang lain. Itu kan ya lah sepele banget urusannya gitu. Artinya balik lagi kayak tadi Mbak Din bilang bahwa ya udahlah, itu urusan dia lah, kamu maafin. Yang penting urusan saya sama Allah sudah selesai. Itu urusan dia sama Allah. Wallahu a'lam. Tanya apa enggak? Nah, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat 24, 22 tadi, Ustaz, Iya. tadi yang Ustaz bilang kita
maksimal 3 hari tidak boleh tidak bertegur sapa itu dosa. Bersuara apa ya? Itu ada hadis atau apa Ustaz? Ada kisahnya? Hadis, Hadis ya Ustaz. hadis, Bunyi hadis. hadisnya Ustaz. Bunyi hadisnya dikatakan bahwa tolong bantu saya Nadia, Mbak Din atau siapa, bahwa orang yang bermusuhan itu tidak boleh lebih dari 3 hari untuk kemudian bertegur sapa. Yang lebih awal mendahului menegurnya maka dia lebih berpahala. Gitu. Tuh, Ustaz Khalid sudah nyurang tuh nyari tuh. Bantuin sama beliau tuh. Afwan. Barakallah. Buat ini aja, buat pegangan. Jadi memang. Ya, itu hadis. Ada beberapa versi, tapi kurang lebih redaksinya seperti itu. Kadang-kadang pengen berbagi info gitu ya Ustaz, memang nggak boleh gitu kita tuh. Iya, nggak lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari, ya. Iya. Tapi ada teman kayak gini Ustaz, misalnya batu banget gitu, sahabat, dua-duanya sahabat, kita tuh udah bilang nggak boleh loh, itu 3 hari aja kita udah dosa gitu kan. Tapi biarin aja katanya, dia duluan kok. Mau gitu Ustaz, kayak dua-duanya batu banget, terus gimana ya kita ya Ustaz ya? Iya. Sedih juga sih sama-sama teman dua-duanya Ustaz gitu. Tuh, Teh Nadia nggak menghadirkan hadisnya tuh. Bahwa Rasulullah SAW menyatakan tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya atau nggak mau ngobrol ya atau membenci gitu ya. Lebih dari 3 malam. Ya, mereka berdua bertemu tapi yang satu berpaling dan yang lainnya berpaling. Yang terbaik di antara mereka adalah yang memulai memberi salam. Muttafaq alaih itu. Nuhun. Ya, syukran. Nadia. Ya, Ustaz. Mbak Reni mangga. Ya, terima kasih Ude. Ya. Pertanyaan saya gini Ude, kalau kita punya salah atau punya dosa kepada Allah kan bisa istighfar, bisa bahkan bisa salat taubat lah terakhir itu yang paling ini ya. Nah kalau kita punya salah dengan orang gitu, terus orang itu sudah meninggal, terus kita belum sempat minta maaf, atau orang itu kita pernah gosipin orang gitu, misalnya kayak selebritis, pejabat, itu kan jauh tuh. Mau minta maafnya tuh caranya gimana ya udah ya dengan orang yang meninggal ataupun orang yang tidak dekat kita gitu. kenal ya. Makasih. Iya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ini kesulitan tersendiri. Kalau urusan sama Allah itu gampang, istighfar selesai. Gitu. Mohon ampun selesai. Tapi kalau sama orang kita harus minta ikhlas ridhonya. Ada seorang masyayikh di di Arab itu yang kemudian tiba-tiba ada orang nelfon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, saya minta nomor rekeningnya. Buat apa? Saya mau minta maaf sama antum. Maksudnya gimana? Saya pernah membincangkan antum di hadapan beberapa kawan-kawan saya. Dan sekarang saya mohon ikhlas ridhonya antum, Anda mau transfer ke antum sejumlah uang. Apa kata Mas saya ini? Dikatakan, kumpulkan semua orang yang pernah kau bincangkan aku kepada mereka dan sampaikan keadaan yang sebenarnya. Itu saja sudah cukup membuat aku mengikhlaskan dan meridhoinya. Ditutup langsung sama syekhnya. Cerak. Kira-kira kalap nggak? Kadang ngumpulin orang segitu banyak waktu dia ngomongin orang itu, aduh, siapa aja yang waktu itu ya? Artinya kalau kemudian kita membicarakan seseorang, maka kita harus menjaga izahnya. Saudara kita yang kita berbincangkan itu. Tapi begini, ada nggak orang yang layak digibahin? Ada. Gitu. Ketika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan, orang melakukan kecurangan sehingga kita mengingatkan orang lain untuk kemudian terhindar dari kecurangan yang dia lakukan. Ya. Sekarang kalau kita lihat, ada yang di Jogja, siapa di sini? Ngelihat nggak UGM kemarin dikepung sama mobil polisi? Kenapa? Cuman gara-gara ijazah palsu doang. Nah, boleh nggak kita ngomongin Jokowi pakai ijazah palsu? Kalau memang bukti-buktinya jelas, gitu. Bahkan sampai ada sivitas akademika di UGM itu yang kemudian menyatakan bahwa
betul dia lulusan UGM, tapi fakta-fakta yang dihadirkan nggak matuk, nggak cocok. Gitu. Ada yang mengatakan lagi ijazahnya itu dicetak di CV apa gitu, CV Prima apa gitu. Itu tahun 85. Terus dibantah sama orang. CV Prima itu baru ada tahun 86. Gimana ceritanya? Jadi bukti yang dihadirkan nggak cukup. Misalnya nih, di satu majelis kita kenal ada orang yang kleptomania. Ya, kalau mancing mania kan mantap gitu kan. Tapi ini kleptomania nyolongan. Maka kemudian kita ngasih tahu sama orang, hati-hati ya kalau ada si fulanah itu dia suka ngambilin isi dompet orang. Saya pernah lihat sendiri. Gitu. Dan udah banyak korbannya. Tanya si ibu ini sama ibu anu. Boleh? Boleh. Gitu. Jadi gibah itu ada yang dibolehkan. Kalau misalnya kita ngomongin selebriti yang melakukan tindak sesuatu yang menyebabkan dia digibahin. Boleh nggak kita menggibahi dalam konteks begini? Ada orang yang, nanti kapan-kapan kita bahas, 6 orang yang boleh digibahin. Nah, itu kita bahas nanti. Gitu Mbak Reni. Jadi tidak semua bagian yang kalau kita bicara harus kita minta ikhlas ridhonya. Karena kalau dalam konteks tadi gitu ya, nggak perlu kita minta ikhlas ridhonya Pak Jokowi karena dia memang melakukan bukti-bukti apa namanya yang sangat jelas gitu, melakukan kebohongan. Ya. Mobil misalnya SMK, sudah ordernya sudah sekian, mana sampai sekarang hilang pipe. Dan seterusnya. Gitu. Itu salah satu contoh saja. Kalau misalnya saya gitu, terus diomongin sama orang, udah ganteng banget ya, itu fitnah itu mesti minta maaf sama saya. Gitu. Soalnya fitnah, saya buduk kayak begini, gitu. Mangga Teh, mau nanya apa lagi? Jangan susah-susah tapi. Boleh Ude. Mangga. Nonton ya Ude. Jadi waktu pas saya kan sebisa mungkin ngajarin Nay itu sholawatan, baca ayat Al-Quran gitu. Nah pada saat Lebaran itu dan hanya beberapa hari kumpul sama saudaranya, dia ngelihat saudaranya yang lagu-lagu viral gitu nyanyi itu video-videoan gitu-gitu sampai pulang ke rumah itu jadi kebawa terus tuh Dek. Boleh nggak sih? Saya bukan dendam atau gimana gitu, tapi saya jaga jarak supaya nggak ke bawah gitu Dek. Ya, kasih Dek. Gini, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saya pernah haji 40 hari tahun berapa? 2009 kalau saya nggak salah. Jadi ngerangkap di plus saya hadir juga buat Cordova dan saya berangkat haji sama guru saya Uwais. Ketika itu pulang ke Indonesia, apa yang terjadi? Anak saya yang saya larang untuk bergaul sama begitu banyak teman-temannya yang senang musik-musik begitu, apa yang terjadi? Begitu pulang ada senandungnya. Oh, kamu ketahuan pacaran lagi. Itu muncul aja begitu. Dapat dari mana nyanyian kayak begitu tuh? Kayak kita nggak pernah deh nyetel itu. Ternyata selama 40 hari itu juga dia dekat sama tetangga yang senang nyetel lagu-lagu kayak begitu. Nah, maka saya sampaikan bahwa nggak usah kamu main ke tempat dia lagi. Karena anak-anak kita diajarin baca Quran, diajarin ngafalin ayat-ayat, tetapi tiba-tiba dirusak dengan memori yang menghancurkan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tidak akan pernah bersatu antara musik dengan Al-Quran. Itu jadi patokan buat kita. Makanya jadi agak rigid sama lagu-lagu yang kemudian menambahkan memori kepada kita, sementara itu bukan bagian dari kebenaran yang harus kita jaga. Boleh aja, nggak ada masalah. Jadi ngejaga jarak dalam konteks bukan mutus silaturahim ya. Kalau bisa ya nggak usah sering-sering ngumpul deh, biar nggak jadi bad influence gitu. Nggak apa-apa. Saya ini nggak tahu nih, ada kawan-kawan saya yang
dengerin kajian saya juga nggak? Ketika kawan-kawan dari kalangan yang terdahulu, dari orang yang senang dugem, dunia gemerlap, karena saya berasal dari sana, itu sering kali, ayo dong kita reunian dong, ngumpul apa segala macam, tanggal berapa di di sini, tanggal sekian, kita beres sendiri ya, nanti ada ini, ada santunan apa segala macam, bla 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 segala macam. Oke, saya bilang, waduh ini kalau saya datang, saya balik lagi ke era itu, saya balik lagi ketemu sama teman-teman dengan model cipika-cipikanya lagi, ngomongin teman-teman yang ngondek-ngondek lagi, saya bilang, saya balik lagi ke zaman jahiliyah. Maka saya menggunakan apa istilahnya, takiyah lah ya, gitu. Takiyah dalam konteks, aduh, qadarullah, lagi ada acara juga, lagi ada acara keluarga. Gitu. Jadi salam aja buat teman-teman. Kangen udah lama nggak ketemu. Nah, itu kan bagian dari apa ya bahasanya ya. Alah peres aja kita pura-pura aja kangen. Padahal sebenarnya saya nggak kepengen balik lagi ke tuh nongol tuh yang sejaman menari sama saya. Mana? Jadi kalau orangnya sering ke rumah ya udah kita bilang apa namanya, kita bilang kalian mau ada kegiatan apa gitu, kita ke supermarket sebentar gitu untuk ini ada kebutuhan mau belanja apa, maka si Nai dibawa apa segala macam dan seterusnya, boleh aja, nggak ada masalah. Jadi kalau ke rumahnya sering silaturahim tapi menjadikan pengaruh buruk buat kita ya nggak apa-apa. Diupayakan gimana caranya supaya tidak terjadi seperti itu. Allah alam. Nah, Manggana. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Ude? Alhamdulillah, Khan. Ude, Ya. ini yang jadi penasarannya Nana secara benar-benar pribadi. Mengapa kita sangat mampu, tetap Nana menisbatkan kita ya, Ude, maaf Nana terutama pribadi, self reminder. Mengapa yang terlihat ini adalah banyaknya orang mampu bersenyum-senyum, mampu sangat berbaik-baik kepada teman-teman ataupun orang yang mungkin baru kenal, bahkan memaafkan. Tapi justru Allah menghadirkan beratnya memaafkan atau meminta maaf, bahkan mudahnya berselisih paham dengan keluarga yang Orang sedarah. terdekat. Betul. Dan kaitannya dengan ketika tadi udah jujur aja ketika menyebut tentang pada hari kiamat akan terdengar suara yang sangat keras, dan yang salah satunya yang mampu berdiri itu adalah sang tangan Allah itu. Siapa kata tangan Allah itu yaitu orang-orang yang ketika di dunianya mampu sekali memaafkan. Nana ini sedikit bercerita apakah ini salah dalam konteks Nana itu sampai di taraf kalau maaf nih Ude, memperbanyak uzur terutama ketika tersenggol. Ini kan banyak kejadian orang baru kesenggol dikit mobil atau kendaraannya atau apanya lah, itu mampu bisa berkeras hati untuk berantem bahkan meminta ganti padahal orang tersebut sangat tidak mampu. Ini Nana cenderung malah langsung buka kaca, Nana suruh orangnya jalan. Apapun benturan yang terjadi pada kendaraan yang Nana pakai, boleh ketika itu waktu itu ada salah satu putra Nana bertanya, mengapa mampu selalu memberikan uzur, memberikan maaf kepada hal-hal seperti itu. Janganlah jadi orang terlalu baik, Mi. Ada sedikit seperti itu kata-kata itu. Tapi yang terjadi Ude, jujur aja mungkin Ude juga menemani, bahkan Ude selalu memberikan nama Majelis Taklim Keluarga Nana adalah Sakinah, yang tujuannya adalah untuk ujungnya adalah ketenangan. Itu jujur rezeki, ketenangan, bahkan rezeki yang mungkin Ude juga bisa lihat progres terus-menerus dalam sang pendosa ini berikhtiar. Itu yang terjadi Ude. Jadi ketika mampu memberikan banyak uzur, tidak mempersoalkan hal yang
mungkin bagi orang, itu kan karena kamu mau, bukan, karena orang kan tidak tahu ya Ude ya, bahwa kita sampai di titik itu bahkan pernah berdarah hanya punya uang 2.000 di dalam dompet sementara anak yang harus diberi susu. Jadi memang memberikan banyak hal, memudahkan urusan orang itu apakah bisa menjadi salah satu tolak ukur, bisakah menjadi seorang menjadi tangan Allah itu tersebut Ude? Baik. Yang pertanyaan pertama yang tadi Ude yang sangat penasaran Nana adalah mengapa kita mampu sekali membuka lebar untuk orang lain, tapi tidak untuk saudara-saudara. Ya, baik. Jazakumullah khair wa Wakadzalik. barakallahu fiik. Fiik, barakallah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi gini, kalau sama keluarga, sama saudara, sama orang yang sering berinteraksi sama kita sudah punya pattern. Kita sudah punya pola. Yang pola itu predictable. Ketika begini, pasti begini. Ketika begini, pasti begini. Begitu terjadi sesuatu yang, loh kan biasanya begini, kok? Nah, kita lupa bahwa keluarga yang paling dekat itu adalah bagian yang kemudian seharusnya jadi ujian buat kita. Kita buka yuk surat yang ke-9, ayat yang ke-24. Siapa aja yang mau duluan, monggo silahkan. Surat 9, ayat 24. Nana Ude, izin Mangga. Ayo, silakan. Surat 9 ayat 24. Silakan. Terjemahnya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Masya Allah. Barakallah. Jadi saya coba pelajari dari bagian bawah dulu ya. Jadi ini frasanya ada 3. Pertama, Allah SWT menyatakan, Kul ingkana. Katakan bahwasanya, jika. Ya, ingkana. Kalau saja ya, bapakmu, anakmu, saudaramu, pasanganmu, wa asiratukum, dan kerabatmu. Ya. Dan tijarahnya, dan pokoknya ada 8 item. Ya. Bapak, anak, saudara, pasangan, keluarga, ya, perniagaan, kemudian harta, sama rumah. 8 kan? Perhatikan. Uhibbu minallahi wa rasuli wa jihadi fisabili. Siapa yang mendahulukan 8 itu lebih dipersoalkan ketimbang Allah, Rasul, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Perhatikan ayat yang berikutnya. Fatarbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai Allah datangkan kehancuran bagi kita. Jadi ketika di bagian akhirnya nyakitin banget itu. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang fasik. Artinya gini. Allah sengaja membuat tidak ada orang lain di situ. Bapak, anak, pasangan, saudara. Coba. Boleh diulang tuh? Bapak, kalau saja bapakmu, anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu. Iya, ini pasangan maksudnya. Iya, keluargamu. Itu empat pertama bicara tentang orang. Iya, udah. Nggak ada orang lain. Nggak ada adil kurba dan orang lain. Nggak ada. Orang dekat semua ini. Orang terkasih semua. Kalau ini lebih menjadi persoalan ketimbang Allah, Rasulnya, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah. Tunggu sampai Allah mendatangkan kehancuran buat kita. Fatarbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Dan terakhirnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang fasik itu lebih ngurusin yang 4 tadi ketimbang Allah dan Rasulnya.
Simpel kan? Jadi kalau ayat itu kita pahami bahwa oh udah ngurus Allah dan Rasulnya aja sama sungguh-sungguh di jalan Allah. Bodoh amat sama 4 orang itu. Saya nggak bisa lebih mencintai mereka berempat dan 4 yang lain yang sifatnya bendawi gitu. Tapi 4 ini adalah orang semua nih. Bapak, anak, pasangan, keluarga sama pasangan. Itu bagian yang akan menjadi godaan yang terbesar. Gitu. Jadi kalau kita over ekspektasi sama mereka, patternnya adalah biasanya lo gitu, kalau lo enggak. Sehingga kita merasa sakit hati. Kalau sama orang lain, jeger, kita nggak tahu orang ini. Nah, kalau bisa kita hadirkan sama orang yang seperti itu. Kondisi tiap orang kan beda-beda ya. Dia lagi bener mungkin ya enak di kita, lagi nggak bener ya nggak enak di kita. Kadang-kadang ada nggak kalau misalnya saya negur kepada sebuah majelis gitu, tiba-tiba ada yang sakit hati dengan teguran saya, sangat boleh jadi. Karena apa? Dia melakukan kesalahan itu. Tetapi ketika dia bukan yang terhitung sebagai orang yang melakukan kesalahan itu, lah bukan gua. Itu pasti orang lain, bukan gue. Jadi ketika ayat itu menyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik, yang orang fasik itu adalah lebih mencintai bapaknya, anaknya, keluarganya, pasangannya, lebih diurusin, lebih big deal ketimbang Allah dan Rasulnya dan bersungguh-sungguh jalan Allah. Artinya indikator bagaimana kefasikan itu ada di diri kita adalah kita lebih ngurusin orang ketimbang ngurusin Allah. Dapat ya gambarannya? Jadi lebih sangat mikirkan penilaian manusia. Iya, ngapain? Ya. Capek kita. Siap. Karena tadi pattern paternal yang kita capkan kepada orang itu, oh dia biasanya gitu, kalau gini tuh biasanya gini, kalau gini. Kok sekarang enggak? Bener banget tuh, Dek. Over ekspektasi aja. Iya. Masya Allah. Ini ayatnya benar-benar luar biasa. Dalam banget. Luar biasa. Bersyukurlah kepada Allah kita bisa dikasih pemahaman yang baik dari Al-Quran. Sekali lagi jazakumullah khair. Baik. Udah jam 7 kan? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun sudah lewat waktunya, kita tetap mendapatkan satu fadilah yang luar biasa. Ya. Dan ini kelebihan tentu juga menjadi kelebihan pahala untuk kita semua. Amin. Dan kita saling doakan ya, mudah-mudahan juga semua mendapatkan hikmah dari apa yang dibahas oleh guru kita Ustaz Dodi, dan juga kita doakan juga beberapa sahabat kita mungkin sedang ada sakit, dan saya juga catat Bunda Nadia ya sedang sakit juga dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allahumma rabbana atzhil ba'sya washfi wa anta syafil la syifa illa syifa la yughadiru saqama. Dan ini doa untuk kita semua yang mudah-mudahan salah satu kemanfaatan dari majelis ilmu ini adalah kita saling mendoakan, dan termasuk suasana atau waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saat kita berada dalam majelis ilmu. Mari kita tutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbukum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.